Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di kuliah tatap muka daring ya, pertemuan ketiga mengenai mata kuliah entrepreneurship. Gitu. Pertama, nanti semasa saya menyampaikan materi, kalian boleh untuk untuk bertanya. Jadi kalian saya silahkan disela kalau misalkan ada yang tidak mengerti ataupun penjelasan saya terlalu cepat, gitu ya. Jadi kalian silahkan bertanya. Terus yang kedua, untuk absensi silahkan kalian tulis nama lengkap dan NPM di kolom chat, gitu ya. Nama lengkap dan NPM di kolom chat. Dan satu frame boleh berdua, jadi tapi nanti pada saat screen cap, jadi pada saat screen capture nanti di akhir perkuliahan harus kelihatan ya mukanya ya. Jadi diperbolehkan satu frame berdua. Terus absensinya jangan lupa, dan nanti akan ada, silahkan cek LMS-nya, akan ada kuis gitu ya, review dari materi pertama sampai hari ini. Silahkan dikerjakan kuisnya, ini kuisnya per individu, jadi per orang. Batas pengumpulan kuis besok ya, sampai besok, jadi bisa dikerjakan hari ini dan maksimal besok dikumpulkan ke saya. Tidak ada toleransi keterlambatan, artinya kalau lupa mengerjakan atau tidak dikerjakan dianggap tidak mengerjakan dan nilainya kosong. Seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya untuk yang baru bergabung nih gara-gara mungkin perubahan atau perwaliannya baru di bulan Maret ini, kita ada kelompok yang sudah dibentuk. Jadi kalian yang belum punya kelompoknya, silahkan tanyakan ke temannya yang ada di grup WA yang kelompoknya anggotanya masih kosong. Jadi kalian silahkan bergabung, diusahakan tidak membentuk kelompok baru. Tugas kelompok kemungkinan akan ada minggu depan, tugas kelompok. Untuk minggu ini tugas individu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, sambil lanjut ya, kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, saya akan share. Oke. Kita akan memasuki pembahasan ke chapter selanjutnya, pembahasan ketiga dari buku Historis yang kita pakai, gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai generating and exploiting new entries, atau memperoleh dan mengeksploitasi, dalam artian di sini memaksimalkan new entries. Artinya new entries pada saat kalian memasuki pasar yang baru atau area yang baru atau industri baru. Itu kategorinya new entries. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kalian harus bisa membedakan apa itu entrepreneur, entrepreneurship, intrapreneur, dan intrapreneurship. Nah, intrapreneur sama dengan corporate entrepreneur, gitu kan ya. Kalau intrapreneurship sama dengan corporate entrepreneurship. Jadi kalau yang entrepreneur berarti itu adalah orangnya. Kalau entrepreneurship adalah aktivitasnya atau kegiatannya, termasuk di dalamnya juga sifatnya. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan itu. Oke. New entry. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah yang baru masuk gitu ya, baru masuk. Tapi dalam hal ini
gitu ya. Apa itu new entry? Kita akan membahas dalam entrepreneurship. New entry itu mereverse ke yang pertama, gitu ya. Offering atau menjual produk, new product to establish market or new market. Berarti menjual produk tersebut ke market pasar yang sudah ada ataupun ke pasar yang baru. Yang jelas dia produknya harus new atau baru. Misal, ketika HP Samsung mengeluarkan varian terbaru yang sekarang misal Galaxy S21 misalkan ya, itu disebutnya new product, gitu kan? Kenapa? Karena walaupun sebelumnya ada S20 atau yang sebelumnya misalkan S10, S9 gitu ya, ketika sebuah produk ditambahkan fitur baru gitu ya, atau di-enhance gitu ya, itu kategorinya adalah new product. Gitu kan. Misalkan ada kan HP, mobil dan lain sebagainya, dia sama nih Avanza jadi new Avanza gitu kan ya. Innova jadi Innova Reborn ataupun dan lain sebagainya, itu kategorinya new product. Nah, kalian harus pahami dulu mengenai new product. Terus ke established market or new market. Established market adalah berarti pasar yang memang sudah ada. Jadi contoh pasar handphone, artinya para pengguna handphone. Oke, itu disebutnya established market. New market itu adalah yang sebelumnya tidak menggunakan handphone. Artinya misalkan, oh ada satu area yang terbelakang belum menggunakan handphone, terus kalian jual ke sana. Itu adalah new market. Berarti new product to new market. Paham ya? Oke. Itu maksud dari new entry di sini yang pertama. Yang kedua, new entry refers to offering established product. Kalau tadi adalah new product, sekarang established product. Bedanya tadi, new product misalkan Samsung Galaxy S21 langsung dipasarkan di area atau di daerah yang sebelumnya tidak mengenal HP. Artinya new product to new market. Tapi established product to new market misalkan Samsung Galaxy S20 atau yang ada di bawahnya dipasarkan di tadi area yang belum punya HP. Gitu. Ya. Jadi jelas nih, established product to new market. Atau misalkan gini, established product di kita di Jawa Barat itu terkenal dengan misalkan cireng misalkan ya, makanan. Terus cireng ini dieksporlah ke India yang tidak tahu adanya cireng. Maka Indianya itu adalah new market bagi produk cireng, dan cireng ini adalah established product yang ada di Jawa Barat. Begitu. Dua tuh reverse. Yang ketiga adalah new entry itu dimaksudkan juga ketika kita create new organization, atau di sini organisasi di sini adalah new business atau new industry atau new company. Jadi ketika kalian membuat sebuah perusahaan gitu ya, otomatis ketika membuat perusahaan itu kan ada produk dan jasa yang akan dijual, gitu kan ya, produk ataupun jasa. Maka itu disebutnya new entry. Kenapa? Karena kalian di situ mulai untuk akan melakukan penjualan terhadap produk atau jasa tersebut. Maka disebutnya new entry. Atau ketika kalian membuat nih satu organisasi atau
Misalkan kalian sudah punya perusahaannya, kalian membuat sub bisnis unit baru. Misalkan yang tadinya bergerak dalam bidang apa ya, industri, oh ya, misalkan kalian tadinya bergerak dalam bidang industri makanan nih ya. Industri makanan dalam artian di sini adalah makanan tradisional, gitu ya, makanan tradisional Indonesia. Nah, kalian akan membuat bakery yang misalkan untuk makanan luar, atau kalian akan membuat untuk westernnya, itu disebut sebagai new entry juga, gitu. Karena akan bisnisnya sedikit berbeda dan pangsa pasarnya mungkin akan beda. Itu reverse dari new entry ya, pengertian apa aja sih yang masuk ke dalam new entry di sini. Ketika kita masuk ke sebuah pangsa baru atau pasar yang baru, maka kita butuh strategi yang dikenal sebagai entrepreneurial strategi. Di mana entrepreneurial strategi ini meliputi semua keputusan, semua tindakan, dan semua reaksi pada saat pertama kali Anda masuk, first generate gitu ya, kemudian memaksimalkan, mengeksploit overtime gitu, jadi selama waktu tersebut pada masa new entry atau di area new entry tadi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan entrepreneurial strategi. Gitu. Jadi pada saat masuk itu strategi awal itu kumpulan gitu ya, termasuk actionnya juga, itu bisa dikategorikan sebagai entrepreneurial strategi. Kenapa dikatakan entrepreneurial strategi? Karena ini adalah strategi awal untuk memulai, bukan mengembangkan, tapi memulai bisnisnya di new entry atau area baru tersebut. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya sambil berjalan. Kalian bisa lihat nih, di dalam gambar yang ada di layar PC, HP, atau lain sebagainya, gitu ya. Di sini adalah bagaimana mengenerate, jadi generation and exploitation of new entry opportunities. Jadi peluang yang ada di new entry tadi. Ada 2 stage, gitu ya. Yang pertama adalah new entry generation, bagaimana mengenerate new entry. Yang kedua adalah new entry exploitation, atau ini adalah proses untuk mengeksploitasinya, memaksimalkan agar kita memperoleh, agar kita bisa survive, gitu kan, bisa berjalan. Pada stage pertama di sini, gitu ya, ada knowledge dan resources, ada resources. Kenapa disebutnya ada resources? Karena kalau resourcesnya diri kita di sini ubah dulu cara pandangnya bahwa kita adalah entrepreneur yang akan membuka sebuah usaha. Oke, kita punya knowledge, kita punya pengetahuan, kita punya skill, kita punya ability, gitu kan? Punya ability untuk membuka bisnis yang akan kita jalankan. Itu masuk ke dalam knowledge. Other resources adalah hal-hal yang ada di luar kita, tapi yang memang bisa membantu jalannya bisnis kita. Misalkan, ada ability yang tidak kita punya, tapi dimiliki orang lain, teman kita. Di sini kita bisa, dan dia bisa membantu, itu kategorinya other resources. Yang kedua, ada bahan-bahan yang memang kita perlukan untuk menjalankan bisnis kita, dan adanya itu di supplier, dan itu
masuknya ke dalam other resources. Ada orang-orang atau lembaga yang bisa membantu kita dalam mensuplai juga mendistribusikan produk yang akan kita jual. Itu juga masuknya ke dalam other resources sebagai distributor channel. Nah, jadi semua resources ini dan knowledge yang kita punya itu kita bundling gitu ya. Dan kita lakukan assessment terhadap new entry opportunity. Maksudnya, jadi semua sumber daya yang kita miliki, kita match-kan nih dengan opportunity yang ada. Nah, setelah itu, apakah kita bisa fulfill demand di opportunity tersebut atau tidak? Gitu. Di sini kita melakukan assessment. Di sini belum ada action yang menjalankan usaha tersebut. Jadi hanya sebatas assess, planning, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, nah proses sampai sini itu disebut new entry generation. Dia menggather semua info. Itu stage 1. Gitu ya. Nah, setelah misalkan ternyata resource kita punya semua, kita bisa fulfill demand itu, artinya kita bisa menjalankan bisnisnya. Nah, barulah kita memikirkan dan membuat strategi, entry strategi, artinya strategi kita untuk mulai penjualan, strategi kita untuk memasuki pasar. Setelah itu, kita juga akan melihat bahwa pada saat berbisnis kita akan dihadapkan pada resiko. Maka kita harus bisa meminimalisir resiko dengan cara kita buat nih apa strateginya agar bisa diminimalisir. Nah, hal itu disebut sebagai risk reduction strategy. Bagaimana mereduksi strategi mereduksi cost. Gitu. Nah, kita ada strateginya untuk masuk, kita ada strategi untuk mereduksi resiko sehingga kita bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita perlu organisasinya atau perlu tim ataupun perlu perusahaannya atau company-nya. Itu maka kita create organization-nya. Kita buat company-nya. Nah, setelah dibuat maka ini kita jalankan, kita mix gabung ini ketiganya gitu ya. Entry strategi, risk reduction strategi dan organisasi kita jalankan maka menjadilah sebuah firm performance atau usahanya tersebut bisa jalan. Baru dari situ kita masuk ke new entry, gitu kan. Nanti perusahaan ini ketika akan masuk lagi ke pasar yang baru atau sub business unit lagi, dia feedback lagi ke sini, lihat lagi knowledge perusahaannya, resource yang ada di perusahaannya, banding lagi proses ini terus berjalan, terus berputar. Nah, stage dari assessment ke jalannya perusahaan itu disebut new entry exploitation stage atau stage 2. Oke, paham ya? Jadi kalau kalian suruh menjelaskan bagian ini, kalian bisa. Selanjutnya, nah penjelasan poin-poin dari bagian yang tadi, gitu ya. Pertama, generation new entry opportunity. Gitu. Di sini kita kan tadi ada resource ya, kita menyinggung masalah resource. Resource itu adalah kalau history menyebutnya sebagai sumber daya yang dia harus competitive advantage. Gitu kan. Kenapa? Karena resource ini dia basic building blocks. Jadi dia yang merupakan basicnya untuk membangun sebuah perusahaan agar perusahaan ini bisa berfungsi dan berjalan dengan baik, gitu kan.
termasuk di dalamnya adalah sebagai input dalam proses produksinya. Jadi dia sebagai input, sebagai proses produksi. Maka source-nya harus competitive advantage, gitu ya. Nah, gimana caranya agar resource itu menjadi competitive advantage? Dia bisa juga di-combine dengan cara yang berbeda-beda. Artinya bisa di-mix. Yang satu punya keahlian ini, yang satu punya keahlian itu, kita combine. Yang satu punya keunikan tersendiri, yang satu uniknya juga berbeda, bisa di-combine. Terus dibanding resource tersebut gitu ya, untuk mencapai sesuai capacity dan juga achievement yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi agar performance-nya tercapai. Gitu. Jadi, nah, di sini resource kita tidak hanya berbicara manusia, tapi juga raw material dan semua yang menyangkut yang dapat membantu bisnis kita bisa berjalan. That's resource. Oke. Resource khususnya di sini adalah human resource, itu harus valuable. Dikatakan competitive advantage kalau dia yang pertama dia valuable, mempunyai nilai. Anda kalau misalkan ingin bekerja di sebuah perusahaan, maka Anda harus mempunyai nilai, mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Yang kedua, rare, jarang. Dan yang ketiga adalah inimitable. Tidak sulit untuk diimitasi atau diduplikasi. Gitu. Jadi ketika ini kuncinya ketika Anda ketika Anda bekerja di perusahaan, sifat Anda itu adalah replaceable. Artinya itu bukan perusahaan Anda, gitu kan? Itu ada perusahaan orang lain di mana Anda bekerja dan Anda bisa digantikan kapanpun oleh siapapun yang lebih baik dari diri Anda. Itu. Ketika Anda ingin melamar pekerjaan, banyak saingan Anda karena Anda merasa bahwa kemampuan Anda itu kemampuan mereka sama dengan Anda. Malahan ada yang lebih. Nah, makanya Anda harus menjadi orang yang valuable, rare, inimitable. Rare artinya Anda harus memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Artinya Anda harus menjadi spesialis dalam keilmuan tertentu atau keahlian tertentu. Misal, ketika Anda ahli dalam coding, coba coding apa? Gitu. Anda perdalam lagi. Anda ketika, saya ahli dalam Java, ahli dalam .NET, ataupun dan lain sebagainya, atau yang sekarang yang kekinian. Anda cari terus gitu ya. Dan Anda harus mendalami dan karena jarang nih yang ahli ini gitu ya. Anda harus menjadi itu karena Anda akan menjadi berbeda gitu ya. Tiga hal ini, valuable, rare, dan immutable, membuat si resource atau orang atau Anda sendiri akan berbeda dari yang lain. Apalagi kalau inimitable, artinya kemampuan Anda, skill Anda itu sulit untuk ditiru sama orang lain. Nah, Anda akan dipertahankan di perusahaan tersebut. Itu. Termasuk seorang entrepreneur. Maka seorang entrepreneur dia akan mencari resources yang memenuhi ketiga hal ini. Kalau tidak dapat gimana? Ya minimalnya mendekati. Nah, berarti sudah tahu dong Anda juga bahwa perusahaan itu akan mencari orang-orang yang seperti ini. Maka kita harus menjadi orang tersebut. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjut.
Kalau sebagai entrepreneur di dalam perusahaan, gitu ya, maka kami atau misal ya entrepreneur itu untuk membuat resource itu menjadi valuable, rare, dan inimitable, gitu kan? Dia entrepreneur akan memetakan keunikan dari pengalaman dan juga pengetahuan resource tersebut. Maka entrepreneurs need to draw from their unique experiences and knowledge. Maka akan dipetakan. Nah, setelah itu akan digabungkan sehingga tadi kan bisa di-mix nih. Yang penting memang satu, kalau misalkan terdiri dari beberapa orang, maka tim tersebut, resource tim tersebut bisa menjadi valuable. Yang penting bisa menjadi valuable, rare, atau inimitable. Nah, terus untuk membundling itu semua, diperlukan juga market knowledge, artinya harus tahu pasarnya. Jadi harus tahu informasinya seperti apa, teknologi yang dipakainya seperti apa di pasar tersebut, dan skill yang merupakan suatu hal yang penting untuk masuk ke dalam pasar dan juga untuk customer itu sendiri. Jadi skill-nya. Yang ketiga juga teknologi knowledge, pengetahuan teknologinya, baik informasi gitu ya, cara menggunakannya, dan juga skill menggunakan teknologi tersebut untuk membuat suatu hal yang baru. Itu yang bisa dilakukan seorang entrepreneur agar timnya atau resource-nya menjadi valuable, rare, dan inimitable. Selanjutnya, apa saja sih gitu kan? Tadi kan membuat jadi timnya menjadi valuable, rare, dan inimitable. Yang kedua, dia mengakses atraktif opportunity. Jadi opportunity yang tadi di-assess gitu kan. Dilihat level informasinya seperti apa. Dan assessment ini untuk membuat keputusan gitu ya. Jadi keputusan itu juga akan sangat terganggu apabila informasinya tidak komplit gitu. Terus informasi apa gitu ya yang ada di pasar tersebut. Yang harus dicari adalah di make sure nih gitu ya, knowledge secara efisien, untuk proses masuk pasarnya seperti apa, cost-nya kira-kira berapa, termasuk time cost dan money cost gitu kan ya. Terus viability-nya bagaimana nih ketika kita masuk ke dalam new entry tersebut gitu ya. Jadi kita harus lihat-lihat juga itu informasi. Kita gather informasi tersebut. Nah, pasti pada saat memasuki pasar, keadaannya akan uncertainty atau tidak menentu. Makanya kita harus membuat seorang entrepreneur harus bisa membuat keputusan dengan comfort, kan? Gitu kan? Nah, di sini ada dilema nih biasanya ketika kita akan seorang entrepreneur memasuki pasar yang baru. Pertama, dilema karena negatif outcome dalam artian wah ini pasti outcome-nya akan kecil nih. Kemungkinan besar bisa saja outcome ini bisa kecil atau tidak menutup gitu ya. Tapi kita akan masuk action ke pasar tersebut, fulfill opportunity tersebut. Itu disebut error of commission. Tapi ketika wah ini pasti buruk nih gitu. Tanpa kita masuk gitu ya, kita tanpa mencoba, maka itu disebut dengan error of commission. Nah, setelah tadi kita melihat tabel sebelumnya, gambar sebelumnya,
Bagaimana nih membundling, ada 2 stage kan, mengenerate dan mengeksploit new entry tadi, maka ini adalah keputusan untuk exploit or not exploit new entry opportunity. Nanti agak ada go atau no go. Nah, setelah bisa dilihat di sebelah kiri ada search knowledge dan preference for error. Jadi search tadi sudah, gather informasi sudah, gitu kan ya. Kita sudah, terus dengan knowledge kita, knowledge di sini termasuk juga di dalamnya adalah resource gitu ya. Jadi kita sudah gather infonya, resource sudah ada, knowledge-nya, pengetahuan ini. Kita gabung, maka kita akan dapat nih level informasinya mengenai new entry tersebut. Artinya kita bisa masuk atau tidak nih. Itu kita sudah tahu, kita akan fulfill atau tidaknya kita sudah tahu. Gitu ya. Demand yang di situ. Setelah itu kita juga tadi, kalau kita masuk akan segini, kalau kita tidak masuk akan segini, maka kita sudah tahu nih decision di bawah ketidakpastiannya itu. Kita sudah tahu decision-nya. Terus kita lihat window opportunity-nya still open, opportunity-nya masih terbuka ada atau tidak, dan kira-kira berapa lama opportunity tersebut, long opportunity or short opportunity. Itu kita gabung, kita akan kita mix gitu ya, sehingga kita bisa membuat keputusan bahwa kita akan go to exploit new entry or no go to exploit new entry. Jadi akan ada keputusan. Itu yang bisa dilakukan. Jadi tabel yang tadi, gambar yang tadi itu nyambung dengan gambar yang ini, ya. Nah, ya. Tidak ada pertanyaan? Paham lah ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dianggap paham gitu ya. Jadi tabelnya bisa dimunculkan di kuis. Oke. Strategi. Nah, entry strategi untuk entry exploitation. Gitu. Nah, pada saat kita masuk itu biasanya orang yang pertama atau perusahaan pertama itu kita menjadi first mover. Ya. First mover gitu ya, ada keuntungannya gitu ya, yang bisa mengenhance performance. Keuntungannya diantaranya satu, cost advantage. Jadi cost-nya bisa lebih rendah gitu ya. Kenapa? Karena ya sesuai kemauan kita saja gitu. Terus less competitive rivalry. Jadi tidak ada rival atau sedikit atau hampir tidak ada rival karena kita yang pertama. Terus kita bisa men-secure supplier dan distributor channel. Jadi lebih bukan men-secure. Karena distribution channel sama suppliernya cuman ke kita saja. Gitu. Jadi kita bisa aman lah. Dia nggak akan distribusin ke yang lain. Raw materialnya bakal ada. Terus better position to satisfy customer ya, karena kita satu-satunya pada saat itu. Jadi kita punya peluang yang sangat besar bagaimana membuat customer itu satisfied. Tidak ada saingan. Terus yang kelima, adanya peluang untuk gain expertise. Jadi artinya kita memang untuk memperoleh expert, gitu. Untuk menjadi expert itu kita peluangnya besar di situ. Ya. Itu keuntungan kalau kita jadi first mover, ya. Nah, pada saat itu juga ada disadvantage-nya, gitu ya. Artinya kerugian yang mungkin dialami pada saat kita menjadi first mover. Yang pertama, entrepreneur itu dia harus bisa menemukan faktor-faktor sukses, kunci suksesnya dalam industri tersebut. Gitu kan.
biasanya ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang ada di new entry, gitu ya. Dan ini biasanya juga percepatannya cepat, gitu ya. Perputarannya cepat. Nah, karena ini pasar yang baru, maka permintaannya sendiri juga uncertainty, jadi tidak pasti, gitu. Karena kita belum melihat polanya. Nah, sehingga kita akan mengalami kesulitan dalam mengestimasi potensial size-nya. Jadi, seberapa besar ukuran potensi dari market tersebut. Itu kita akan mengalami kesulitan. Dan seberapa cepat kita akan bertumbuh itu juga sama, karena sulit diestimasi. Termasuk di dalamnya adalah dimensi kunci yang membantu kita untuk grow. Jadi kita harus cari tahu apa yang bisa membuat kita bisa grow di situ. Nah, itu yang salah satu disadvantage dari first mover. Selanjutnya juga disadvantage-nya adalah teknologi uncertainty. Artinya ketidakpastian teknologi yang dipakai di area new entry tersebut. Akan mengalami kesulitan nih untuk mengakses teknologi yang bisa perform gitu ya, yang bagus, yang akan membantu kita dalam performance bisnis di new entry. Nah, itu juga akan mengalami kesulitan. Dan yang selanjutnya adalah adaptasi. Nah, ini seperti biasa, yang namanya juga bisnis juga perlu adaptasi. Sehingga di sini dalam adaptasi ini, seorang entrepreneur harus persisten dan harus determination. Jadi, dia harus bertahan dan juga dia harus bisa, gitu ya, bisa sustain dengan ability yang dia punyai. Dia juga harus bisa mendetek nih, gitu ya, mendeteksi semua keadaan dan mengimplementasikan semua planning-planning yang sudah ada. Dan dia harus agile, harus change terhadap perubahan. Jadi dia harus bisa berubah. Nah, dari sisi customer, juga ada customer uncertainty-nya. Karena tadi customer-nya kita belum paham gitu dengan customer di sana, kita akan mengalami kesulitan dalam mengakses secara akurat apakah produk atau jasa kita memang bernilai untuk mereka. Ini perlu proses, jadi memang harus sambil berjalan. Itu ya. Customer uncertainty ini disebabkan satu, informational advertising. Jadi memang advertisingnya pada saat itu belum bisa, masih bukan formal, masih informal. Terus adanya produk benefit yang substitusi. Gitu ya. Jadi pasti akan ada produk substitusinya. Terus potensial customer yang memang masih harus di-create. Gitu. Dan yang terakhir, kita harus mengedukasi customer dengan cara demonstrasi ataupun dokumentasi. Nah, itu menjadi disadvantage dari sisi customer uncertainty. Terus dari sisi waktu, lead time, gitu ya. Lead time ini juga akan jadi sangat lama, atau lebih lama ketika kita menjadi first mover mengoperasikan sebuah industri di new entry. Karena walaupun dalam kondisi yang limited competition, kompetisinya limited, terbatas. Tapi, nah ini tuh bisa. Kenapa bisa lama? Karena kita yang pertama harus building customer loyalty. Jadi kita harus building dulu loyalitas pelanggan. Terus kita juga harus build switching cost-nya, gitu kan. Terus kita harus bisa memprotek keunikan dari produk kita.
Dan yang terakhir kita harus bisa men-secure gimana caranya nih supplier dan distribusi agar dia menjadi terpenting dan tetap melayani ke perusahaan kita. Nah, itu membuat lead time, adanya waktu yang lebih lama pada saat exploit new entry menggunakan entry strategi. Gitu. Nah, bagaimana mereduksi risiko pada saat tadi kan ada nih pada risk reduction strategi gitu ya. Nah, risiko ini hadir karena adanya ketidakpastian dari permintaan pasar. Terus adanya pengembangan teknologi dan juga mungkin akan ada action dari kompetitor. Strategi yang bisa dilakukan untuk mereduce risiko tersebut, yang pertama market scope strategi. Di sini market scope strategi ini dengan strateginya dia fokus membuat customer itu menjadi di grouping gitu ya, di grouping untuk pada saat dilayani nanti. Yang kedua imitation strategi, artinya kita mengcopy strategi dari yang lain. Ada dua, market scope strategi tadi dengan cara grouping customer gitu ya. Yang kedua imitation strategi, itu mengambil strategi yang pernah dilakukan. Market scope strategi ini yang pertama adalah narrow scope strategi. Ini narrow scope strategi adalah offering small product gitu ya. Jadi offering produk gitu ya, menjual produk ke small number customer group. Jadi kita grouping menjadi si customer-nya itu lebih small agar mereka terpuaskan kebutuhannya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pada narrow scope strategi? Yang pertama, fokus pada produk yang customized, localized, business operation, dan high level craftsmanship. Artinya fokus pada produk yang limited dan areanya juga limited. Gitu ya. Terus dia specialized expertise dan knowledge. Jadi memang dia specially gitu ya, di situ. High end market gitu ya. With highly profitable niche. Jadi dia memang marketnya harus high end gitu ya. Reduce some competition related risk. Jadi ini untuk mereduce kompetisinya, gitu ya. Dengan cara associate with market uncertainty. Jadi misalkan nih contohnya kalian grouping misal calon customernya menjadi ibu-ibu yang high end gitu ya. High end yang kelas atas, terus di situ menjadi dia memang limited product. Kalian jual limited product sama yang high end people. Itu maksudnya narrow scope strategi. Yang kedua di market scope strategi itu broad scope strategi. Ini offering range product across different market segment. Jadi kalian misalkan segmennya ditambah. Jadi strategi ini bisa dilakukan harus melalui learning process. Gitu ya. Open from up to different forms of competition. Jadi dia harus tadinya misalkan ini target marketnya dulu adalah adult. Misalnya target market dulu bayi, sekarang cross ke adult. Contohnya adalah Pampers atau popok bayi, sekarang ada popok untuk lansia. Nah, itu broad scope strategi. Gitu ya. Reduce risk associated with market uncertainty but increase exposure to competition. Jadi memang pasti akan ada kompetisinya. Nah,
Selanjutnya imitation strategi. Kenapa? Karena dilakukan ini lebih mudah karena tinggal copy paste gitu ya. Terus membantu mendevelop skill gitu ya. Karena sebelumnya sudah sukses di industri yang sama. Terus provide organizational legitimate. Jadi memang karena dia lebih legitimate nih. Nah, ambil contohnya di bawah ini, franchising dan mitu strategi. Franchising, misalkan ya, dia kan franchise gitu. Jadi pertama lebih mudah, kan? Lebih mudah dalam pengelolaan karena sudah ada sebelumnya. Develop skill, artinya sudah ada panduannya, orangnya tinggal ngikutin standar yang ada. Jadi develop. Terus lebih legitimate karena misalkan contoh apa ya? Oke, Alfamart berarti kan dia sudah punya standarnya. Ketika buka di tempat lain, orang udah tahu, oh ini Alfamart, udah nggak bertanya-tanya lagi kira-kira barangnya pada bagus-bagus atau enggak. Mereka sudah tahu. Jadi lebih legitimate organisasinya. Atau misalkan KFC, orang di sini udah tahu KFC bagaimana. Atau misalkan ayam Sabana, orang sudah tahu. Jadi orang udah legitimate. Terus mitu strategi. Nah ini copying produk yang sudah ada, build advantage with minor variation. Jadi mitu strategi ini lebih ke arah apa namanya following gitu ya, following. Jadi strateginya, oh saya akan buat ini deh yang mirip gitu. Misalkan mirip KFC berarti ayam Sabana dan lain sebagainya. Atau saya bikin CFC gitu ya, yang mirip KFC gitu. Nah, imitation strategi juga ini bisa untuk mereduce entrepreneur cost karena associate with research and development. Udah nggak usah research and development lagi kan, karena sudah ada dari apa namanya tuh perusahaan sebelumnya. Reduce customer uncertainty. Iya, karena customer dia sudah udah yakin nih. Udah yakin sama Alfamart, udah yakin sama Indomaret, udah yakin sama KFC misalnya. Make new entry look legitimate. Ya, karena misalkan contoh nih, buka KFC di yang dulunya areanya nggak ada KFC, orang udah lebih legitimate gitu kan. Mereka udah percaya, sudah trust. Nah, otomatis pada saat masuk new entry, ada yang harus di-manage agar bisa salah satu bagian dari risk reduction strategi. Yang pertama harus di-manage itu ada liabilities. Liabilities-nya, jadi di dalamnya ada cost-nya, conflict arising, dan dalam hal responsibility-nya itu harus di-manage gitu ya. Terus si perusahaan juga harus mengedukasi dan mentraining si pegawainya agar bisa menyesuaikan di tempat yang baru, memfasilitasi konflik kalau ada gitu ya. Terus promote activities itu artinya bahwa kalau pindah ke situ dia yang tadinya staff akan menjadi supervisor gitu ya, atau menjadi kepala cabang. Terus asetnya ini harus di di manage gitu kan, di manage. Jadi pada saat itu established routine sistem proses gitu ya. Nah, di sini maksudnya si aset ini ya harus disediakan gitu ya untuk rutin, untuk prosesnya juga. Jadi memang harus tersedia dan harus selalu tersedia gitu ya. Nah, itu untuk memastikan bahwa perusahaannya bisa berjalan dengan baik dan juga akan bisa panjang di sana. Nah, itu saja materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada, ya
materinya cukup sekian gitu ya. Kalian nanti akan ada tugasnya. Kalian bisa mulai untuk dibuka videonya untuk kita screenshot. Silakan dibuka videonya gitu ya. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai exploit generating dan exploit new entry. Ini adalah bagian dari perspektif entrepreneurial. Jadi kalian sudah mulai persiapkan dengan kelompoknya, cari nanti akan perusahaan yang atau kalian di sini saya harap endingnya kan bikin bisnis plan, jadi kalian persiapkan nih kira-kira usaha apa yang akan kalian buat nanti dengan kelompok Anda gitu ya, yang bisa dibuat bisnis plan-nya. Gitu ya. Minggu depan itu akan saya tanyakan dan kita akan start mulai minggu depan. Untuk minggu ini review kuis gitu ya ada di LMS, silahkan cek LMS-nya. Dikumpulkan paling lambat besok gitu ya, tidak ada waktu perpanjangan. Bila tidak mengerjakan dianggap tidak mengerjakan, berarti nilainya kosong. Oke, silahkan dibuka videonya, kita akan screen capture. Semua materi yang ada yang sudah disampaikan bisa recordingnya bisa dicek di LMS juga. Jadi di LMS itu VREC itu adalah video recording kita hari ini, gitu ya, di pertemuan tersebut. Terus ada linknya di situ. Syukur-syukur kalau kalian subscribe dan juga like gitu ya si link tersebut. Terus ada screen capture gitu ya, itu untuk mematchkan nanti. Jadi kalian jangan sampai ada saat absensi di chat, oh ada nih namanya, tapi saat di screen capture nggak ada. Terus ada materi dan juga ada tugas di situ. Oke, kita screen capture ya, hitungan screen capture-nya 2 kali, hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Screen capture 1 kali lagi. Oke, screen capture 1 kali lagi ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Jangan lupa silahkan cek LMS-nya gitu ya untuk kuis, dan kalau tidak ada pertanyaan silahkan boleh meninggalkan chatroom. Terima kasih pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.